Musuh dapat membunuhmu, tapi hanya sahabat yang mampu menyakitimu. Meskipun sahabat itu sangat membahagiakan, dia adalah diri kita yang kedua, tapi yang paling kita cintai, yang paling dekat dengan kita, justru itulah yang paling mampu menyakiti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tentang kesalahan manusia. Jadi ada beberapa yang dicatat oleh Cicero tentang kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan oleh manusia dari abad ke abad. Yang pertama apa? Kata Cicero, sepanjang sejarahnya manusia, itu banyak orang yang pertama takut terhadap segala yang tidak dapat diubah atau diluruskan. Kedua, meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin karena kita tidak mampu meraihnya. Yang ketiga, menolak, menyingkirkan hal-hal sepele. Yang keempat, mengabaikan peningkatan dan perbaikan berpikir, perbaikan pikiran. Yang kelima, berusaha memaksa yang lain percaya dan hidup seperti dirinya. Ini 5 kesalahan ini mirip dengan kesia-siaan yang disampaikan oleh Cicero kemarin. Oleh Seneca minggu lalu. Jadi, kita ini banyak melakukan kesia-siaan. 5 hal ini adalah sesuatu yang sering kita sikapi secara salah. Yang pertama misalnya, takut menghadapi segala yang tidak dapat diubah atau diluruskan. Loh, kalau memang tidak bisa diubah, berarti memang kenyataannya sudah begitu. Takdirnya, kalau bahasa agama, sudah seperti itu. Kalau kita takuti, hidup kita akan penuh dengan ketakutan yang tiada berakhir, karena kita takut pada sesuatu yang tidak dapat diubah. Saya takut, Pak, kalau malam itu gelap. Ya malam memang gelap. Seperti apapun situasinya, malam pasti gelap. Kita takut pada satu yang tidak bisa diubah. Pak, saya takut, Pak, orang-orang itu kok pikirannya beda-beda ya, Pak. Lah iya, secara fitrah manusia itu ya pikirannya beda-beda. Saya takut, Pak, manusia itu ternyata nantinya mati semua. Iya, memang kodratnya setiap orang itu mati dan lain sebagainya. Ini ketakutan-ketakutan tidak rasional terhadap hal-hal yang memang faktanya begitu dan tidak bisa diubah atau diluruskan. Ini akan sangat menyulitkan hidup kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, ini juga kesia-siaan karena kita meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita tidak mampu. Tidak mungkin, Pak, Indonesia nomor 1 di dunia sepak bolanya misalnya. Nah, itu kan kita merasa tidak mungkin. Padahal hanya karena mungkin kita kurang serius atau hanya yang selama ini main mungkin kemampuannya belum nyampe dan lain sebagainya. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil kalau kita menempuh jalan tertentu, kalau kita mencari solusi tertentu. Tapi kita sudah terlanjur apatis meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin. Padahal mungkin itu mungkin saja. Hanya saja kita kurang serius.
Nggak mungkin Pak, pandemi ini selesai dalam waktu setahun ke depan, paling 3-4 tahun. Itu kita bilang nggak mungkin karena kita sendiri merasa nggak mampu meraihnya. Loh siapa tahu, kan gitu. Tiba-tiba muncul kesadaran kita semua untuk segera selesai problem ini, dan Allah juga menurunkan hidayah, menurunkan bimbingannya sehingga nanti cepat problem kita ini selesai. Jadi jangan meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita sendiri sekarang tidak mampu. Mungkin orang lain ada yang bisa. Mungkin kalau ganti pikiran ada yang ketemu solusinya. Mungkin kalau boleh. Jadi ada banyak alternatif. Jadi jangan meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita tidak mampu. Yang ketiga, ini mungkin sering juga kita lakukan, yaitu menolak, menyingkirkan hal-hal yang sepele. Kita ini hidup sibuk sekali dengan banyak hal yang tidak penting. Banyak hal-hal yang sepele. Bahkan kita sering ribut, sering gegeran untuk perkara-perkara yang kecil dan sepele. Bahkan sampai urusan polisi, bahkan sampai jadi viral se-Indonesia, menghabiskan energi banyak. Padahal mungkin peristiwa dan problemnya sangat sepele. Sehingga siapa tahu nanti ketika ada problem-problem besar yang kita butuh energi banyak, energi kita sudah terlanjur habis hanya untuk hal-hal sepele. Terlalu banyak main game, akhirnya waktu ujian malah kita kehabisan energi. Terlalu banyak main HP, main TikTok, waktu hidup yang serius membutuhkan energi biaya kita kehabisan. Nah, nasihatnya Cicero, ini kesalahan sangat sering dilakukan oleh manusia. Menolak, menyingkirkan hal-hal sepele. Ini teman-teman boleh meranking atau milih aktivitas atau kepemilikan apa dalam hidup ini. Coba di ranking mana yang penting, mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3. Nah, nanti kalau ada ranking-ranking bawah yang tidak terlalu penting, yang sepele, kalau memang saatnya disingkirkan, singkirkanlah. Tidak masalah. Tidak harus kita pertahankan mati-matian semuanya sehingga menghabiskan energi. Tapi kita cerdas dalam mana yang harus kita jalankan serius, mana yang nanti-nanti saja kalau ada waktu, mana yang kita iseng saja, dan lain sebagainya. Jadi biar kita tidak ditelan oleh zaman karena kita lupa untuk mengurus yang serius dan sibuk dengan hal-hal yang sepele. Kemudian yang keempat, kata Cicero, di antara banyak kesalahan manusia yang lain adalah mengabaikan peningkatan dan perbaikan diri. Jadi banyak orang yang merasa aku sudah benar, aku sudah mampu, aku sudah bisa. Pengetahuan-pengetahuanku sudah final. Tidak mungkin ada yang lebih baik, tidak mungkin ada yang lebih benar, tidak mungkin ada yang lebih unggul dari yang aku bisa dan aku ketahui ini. Nah, ini nomor 4. Orang mengabaikan peningkatan diri dan perbaikan diri karena dia merasa sudah selesai. Akhirnya mandek. Tidak maju-maju. Orang yang sudah merasa benar itu kan selesai mandek. Dia lupa bahwa manusia itu secara fitrah tidak ada yang sempurna. Manusia itu senantiasa ada kurang-kurangnya. Tidak ada orang yang wawasan dan pengalamannya luas tak terbatas. Pengetahuan-pengetahuan kita tentang benar salah itu hanya sejauh pengalaman hidup kita saja. Di luar itu, kita tidak tahu apa-apa. Maka orang yang mandek merasa diri sudah selesai, sudah baik, yaitu dia tidak akan berkembang. Tidak akan melakukan perbaikan diri.
Dan ini kalau dalam agama disebut orang yang rugi. Orang mandek itu kan orang rugi. Nanti ada orang yang terlaknat. Orang terlaknat itu malah orang tambah lama tambah jelek. Tidak lebih baik dari hari ini, tapi bahkan lebih jelek dari hari ini. Justru tuntunan agama itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Itu berarti kita berusaha terus meningkat. Kesalahan selama ini, kata Cicero, banyak manusia yang mengabaikan peningkatan diri. Dan yang kelima, banyak orang yang menghabiskan waktu dengan memaksa orang lain percaya dan meniru dirinya. Ini biasanya lanjutannya yang keempat. Kalau orang sudah merasa benar, merasa baik, itu kemudian dia memaksakan kebenarannya, kebaikan versinya untuk juga diikuti, disetujui, dijalankan oleh orang lain. Ini kalau ketemu orang yang tipenya sama, kemudian terjadi konflik. Jadi, dan dalam sejarah sering sekali terjadi tragedi-tragedi kemanusiaan karena orang saling memaksakan kebenarannya, saling ingin agar kepercayaan dan gaya hidupnya orang lain itu mengikuti dirinya. Ini PR kemanusiaan yang kalau menurut Cicero itu sering sekali dijawab keliru oleh manusia. Jadi kesalahan-kesalahan manusia dari abad ke abad. Jadi manusia yang takut menghadapi segala yang tidak dapat diubah. Manusia yang meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan hanya karena dia tidak mampu melakukannya. Manusia yang menolak, menyingkirkan hal-hal yang sepele. Manusia yang mengabaikan peningkatan dan perbaikan diri. Dan manusia yang memaksa orang lain percaya dan hidup seperti dirinya. Nah, ini pengingat buat kita. Semoga kita tidak punya karakter-karakter seperti yang diperingatkan oleh Cicero tadi. Baik, sekarang kita lihat tema yang agak berbeda ya, yang banyak dibahas juga oleh Cicero, yaitu persahabatan. Cicero ini dalam sejarah hidup beliau itu punya 2 orang sahabat setia yang sangat dicintai. Yang pertama namanya Servius Rufus dan yang kedua Atticus. Ini teman-temannya dalam ranah hukum. Dan 2 orang ini pendukung setia Cicero. Dialah yang mensupport, menasehati, memberi semangat Cicero sehingga Cicero melahirkan banyak karya. Itulah mengapa Cicero punya banyak pandangan yang positif tentang persahabatan. Kita lihat sebentar ya, bagaimana wawasan-wawasan Cicero tentang persahabatan. Yang pertama, kata Cicero, seorang sahabat adalah diri yang kedua. Jadi sahabat itu seperti fotokopinya diri kita. Dialah yang nanti mendukung kita, menguatkan kita, menolong kita. Itu persahabatan. Dan menurut saya wacana-wacana seperti persahabatan ini penting untuk kita ramaikan lagi, untuk menandingi wacana-wacana permusuhan. Hari ini kita hidup banyak dengan prasangka-prasangka buruk kepada yang lain. Atau kalau pakai bahasa agama dengan suudzon pada yang lain. Kita selalu waspada sekarang pada orang lain. Khawatir dikhianati, khawatir dibohongi. Dia dari aliran mana, dari kelompok mana, sama atau tidak dengan aliranku, dengan kelompokku, dan lain sebagainya. Mental kita hari ini sebagian besar isinya seperti itu. Maka penting kita hidupkan lagi
semangat-semangat persahabatan. Ini biasanya yang masih muda, ya termasuk teman-teman ngaji filsafat yang muda-muda itu masih merasakan manisnya persahabatan. Semoga langgeng. Karena biasanya kalau sudah tua, sudah punya keluarga sendiri-sendiri, itu sudah mulai bergumul dengan kehidupan nyata, anak, istri, dan macam-macam, sehingga aspek persahabatan ini sering dilalaikan. Padahal ini penting. Kata Cicero, persahabatan itu, mengapa disebut sahabat itu diri yang kedua? Karena menurut Cicero, persahabatan itu meningkatkan kebahagiaan, meredakan kepedihan, menggandakan kegembiraan, dan memecah penderitaan. Jadi kalau kita punya sahabat, dalam situasi bahagia, kebahagiaan kita akan meningkat ketika ada sahabat. Kebahagiaanku adalah kebahagiaanmu. Kan begitu kalau kita saling bersahabat. Melihat sahabat kita sukses, kita bahagia. Kita yang sukses, sahabat kita yang bahagia. Maka persahabatan itu meningkatkan kebahagiaan, meredakan kepedihan. Kehadiran seorang sahabat itu membuat kesedihan kita berkurang. Karena dia juga turut menanggung, turut ikut merasakan kesedihan kita, kepedihan kita, menggandakan kegembiraan. Dalam situasi gembira, dia juga gembira, maka kegembiraannya double, memecah penderitaan. Kalau sedang sedih, kita ya berbaginya kan dengan dia. Jadi persahabatan itu membuat kita yang satu menjadi dua, menjadi tiga, menjadi banyak. Kalau sahabat kita banyak, tidak hanya menggandakan jadi dua, tapi menggandakan jadi banyak sahabat kita. Kalau itu kegembiraan, tidak hanya dibagi berdua, tapi bisa juga dibagi banyak. Kalau itu sahabat kita banyak. Jadi ini pandangannya Cicero akan pentingnya persahabatan. Makanya tadi saya bilang, yuk hari-hari ini kita perbanyak sahabat. Sahabat yang sejati bukan sahabat dengan motif-motif tertentu, sahabat dengan pamrih-pamrih, atau sahabat dengan target-target di luar kebersamaan dan kebahagiaan bersama. Kata Cicero selanjutnya, musuh dapat membunuhmu, tapi hanya sahabat yang mampu menyakitimu. Ini mengingatkan juga, meskipun sahabat itu sangat membahagiakan, dia adalah diri kita yang kedua, tapi sebagaimana ada pepatah, yang paling kita cintai, yang paling dekat dengan kita, justru itulah yang paling mampu menyakiti kita. Ini dulu kita bahas ketika ngaji yin dan yang. Maka kalimatnya Cicero ini berarti, ya kalau musuh bisa membunuh kita, tapi yang bisa menyakiti kita itu sahabat. Kalau musuh memaki kita, kalau musuh ingin membuat kita jatuh, membuat kita sakit, itu kan kita tidak kaget. Wong memang musuh kita. Kita tidak heran. Kita bisa pasang kuda-kuda untuk tidak tersakiti. Tapi tidak begitu dengan sahabat. Jadi yang mampu menyakiti kita dengan sangat sakit itu justru yang paling dekat dengan kita, yang paling kita cintai. Musuh mungkin dapat membunuh kita, tapi kita tidak kaget, bahkan bisa menahan rasa sakitnya. Tapi hanya sahabat yang mampu menyakiti kita dengan sakit yang luar biasa. Karena kita memang sebelumnya sudah sangat dekat, sangat sayang padanya. Oleh karena itu, kata Cicero ini di kalimat selanjutnya, sejak awal aku ingatkan prinsip ini, persahabatan hanya dapat eksis di antara orang-orang baik. Itu yang dikatakan Cicero. Jadi, ya kalau kita tidak ingin sakit karena dikhianati sahabat, karena
disakiti orang-orang yang kita sayangi, ya kita harus jadi orang baik dan mencari sahabat juga orang-orang baik. Ini prinsipnya sederhana, tapi ya prakteknya tidak mudah. Karena bersahabat itu kan banyak berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungan hati. Mungkin ada orang baik tapi tidak klik sama kita, tidak bisa akrab, tidak bisa nyambung. Yang nyambung kok yang itu misalnya. Ya termasuk tugas kita pada sahabat-sahabat kita kan juga bareng-bareng untuk jadi orang yang lebih baik. Yang penting orangnya mau jadi orang yang lebih baik. Karena kalau mencari orang baik itu kan relatif. Tapi orang yang siap untuk jadi lebih baik itu menurut saya lebih nyaman untuk kita jadikan sahabat. Bersahabat dengan orang yang merasa dirinya sudah pasti baik kan juga tidak nyaman. Orang yang merasa dirinya sudah pasti jago, sudah pasti berkualitas, itu juga mungkin tidak nyaman karena kita pasti dianggap inferior, lebih rendah daripada dia. Jadi yuk, kata Cicero, aku peringatkan, persahabatan hanya dapat eksis di antara orang-orang baik. Kemudian beliau juga wanti-wanti, orang yang memfitnah sahabatnya, yang tidak membela sahabatnya saat dicela, yang menjadikan sahabatnya bahan tertawaan untuk menunjukkan keunggulannya, yang tidak dapat menyimpan rahasia sahabatnya, tandai dan hindari dia. Jadi kalau kita punya sahabat, kok orang ini senengannya memfitnah atau suka ngomong jelek di belakang kita, tidak membela kita kalau ada orang menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita, atau menjadikan kita hanya bahan tertawaan untuk menunjukkan bahwa dia lebih unggul dari kita. Jadi dia selalu menampakkan betapa jeleknya kita, betapa kurangnya kita, betapa lebih rendah kita di hadapan dia. Dan yang terakhir, orang yang tidak dapat menyimpan rahasia. Kata Cicero, orang dengan ciri-ciri ini tandailah dan hindari. Berarti jangan dijadikan sahabat. Ya wis, kenal biasa saja, ndak apa-apa. Karena orang ini nanti yang berpotensi menyakiti kita. Ini jadi ada beberapa rumus tentang sahabat yang diberikan oleh Cicero. Jadi yang pertama tadi ya, cari orang-orang baik saja atau orang yang mau siap untuk jadi lebih baik bersama kita. Jangan cari orang-orang yang suka menfitnah, orang-orang yang hanya mencari keuntungan dirinya, orang-orang yang hanya ingin menunjukkan dia lebih tinggi, lebih unggul, lebih jago dari kita. Dan orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Orang-orang ini yang perlu kita tandai dan perlu kita hindari. Oke, kita lanjutkan. Wah, waktunya sudah mepet ini. Baik, kita masuk ke tema yang lain, biar ada nuansa berbeda. Ini mirip seperti Seneca minggu lalu. Cicero ini juga punya pandangan-pandangan menarik, gagasan-gagasan menarik tentang buku dan belajar. Ini saya sampaikan karena kelihatannya teman-teman yang masih muda, yang mengikuti ngaji filsafat ini kan masih semangat-semangatnya membaca. Kata Cicero begini, satu ruangan tanpa buku adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Ini menunjukkan pentingnya buku. Di mana-mana kita harus mudah memperoleh buku, karena ini makanan bagi jiwa. Bahkan kalau ada ruangan, kita punya kamar kok tidak ada bukunya, itu seperti tubuh tanpa jiwa. Atau mungkin bisa kita
tafsirkan meskipun di kamar ada buku tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka, tidak pernah ditengok. Nah, itu seperti tubuh yang berjiwa tapi tidak hidup. Baik, jadi ini provokasi dari Cicero ya. Kalau bisa kita selalu dekat dengan buku, karena satu ruangan tanpa buku itu seperti tubuh tanpa jiwa. Atau seperti yang kedua ini, kalau engkau memiliki perpustakaan di tamanmu, berarti engkau sudah punya segalanya. Oh, ini hanya orang-orang luar biasa yang tamannya ada perpustakaannya. Ya punya perpustakaan saja ini sudah luar biasa. Apalagi perpustakaan yang di taman. Ini kalau dalam pikirannya Cicero mesti kayak orang yang sudah hidup di surga, di tamannya ada perpustakaannya. Ya, ini mungkin semangat juga bagi kita untuk terus mengakrabi buku, karena kunci kualitas kita ada pada ilmu. Sumbernya ilmu yang paling otoritatif itu ya buku. Tidak mungkin kita jadi orang berilmu kalau kita malas membaca. Maka Cicero selanjutnya berkata, bacalah setiap kali waktu senggang, bacalah di setiap waktu, bacalah saat gembira, bacalah saat bekerja, bacalah saat seseorang masuk, bacalah saat seseorang keluar. Tugas pikiran yang terdidik itu hanya satu, yaitu membaca. Wah, kalau ini persis seperti perintahnya agama ya, kita disuruh iqra, bacalah. Baca apa saja. Setiap peristiwa adalah ilmu, pengetahuan. Setiap fenomena adalah wawasan. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah atau tempat belajar. Setiap waktu adalah waktu belajar. Jadi kita ini, apapun yang kita hadapi, hidupkan pikiran kita. Itu namanya membaca. Kita ingat-ingat, kita jadikan pelajaran untuk hidup kita selanjutnya. Itu namanya membaca. Apapun itu, tidak harus buku. Ya kalau hari ini buku itu kan fungsinya banyak digantikan oleh HP, oleh smartphone. Ya berarti boleh Pak, saya tidak punya taman yang ada perpustakaannya. Kamar saya juga tidak ada bukunya, tapi di HP saya buku apa saja ada. Ya Alhamdulillah, asal dibaca loh ya. Yang penting kan bukan kok kuantitas bukunya, tapi aktivitasmu membaca itu loh nanti yang jadi kunci. Mengapa membaca itu penting? Nah ini di kata-kata selanjutnya dari Cicero. Karena aku kurang pengalaman, maka aku menambah dengan ketekunan atau kerajinan. Jadi ketekunan kita membaca, rajin kita membaca itu akan menutupi kekurangan